dari Ibu Rile Silalahi. Selamat malam Pendeta Richard Sabuin, mau tanya, apakah kita harus memberi perpuluhan dan persembahan bagi aset yang ada yang belum terjual? Terima kasih. Saya coba untuk mengerti pertanyaan ini. Jadi ada aset yang ada yang belum terjual ataupun yang belum dijual. Ya, aset bisa tanah, bisa rumah. Ya, saya bukan ahli ekonomi sehingga bisa mengkategorikan mana yang aset dan mana yang bukan. Ada apa namanya tanah lah contohnya ya. Karena di dalam Alkitab ada contoh mengenai tanah. Jadi kita gunakan saja mengenai tanah. Ya. Kita punya aset yaitu tanah. Kita rencana mau jualnya nanti 15 tahun dari sekarang. Saya mau coba memahami pertanyaan ini. Rencana mau dijual 15 tahun dari sekarang. Apakah kita boleh kasih perpuluhannya aja sekarang? Supaya waktu 15 tahun lagi atau 5 tahun lah. Jangan 15 tahun, kelamaan. 5 tahun dari sekarang saya akan jual, tapi sekarang inilah saya memberikan persepuluhannya. Jangan dulu. Kenapa? Siapa tahu nanti kita punya berkat lebih banyak. Kenapa? Karena 5 tahun kemudian tanahnya lebih mahal. Kalau kita sudah kasih persepuluhannya sekarang, maka persepuluhannya itu berdasarkan harga yang kapan, yang 5 tahun yang akan datang atau harga yang kapan, kurang lebih demikian. Sebenarnya itu hanya secara logika saja. Kalau mau kita ambil satu petunjuk dari Alkitab, walaupun hanya satu ayat, tapi minimal memberikan kepada kita satu gambaran. Dan waktu itu betul-betul pada waktu Rasul ini berkata-kata, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini peristiwa yang sangat mengagetkan, dan pernyataan dari Rasul ini betul-betul dia katakan secara belak-belakan. Kan zaman jemaat yang mula-mula orang berjanji kepada para rasul, mereka berjanji, tolong doakan kalau saya punya tanah ini dijual, sekian saya akan kasih. Atau semua saya akan kasih. Atau sekian persen saya akan kasih. Jadi ada mereka punya komitmen sebelum tanah itu terjual. Ini hanya latar belakang dari ayat yang akan kita baca. Dan ada seorang contohnya yang bernama Barnabas, itu di dalam Kisah pasal yang keempat. Coba kita buka Kisah pasal yang keempat, ayat yang ke-36 dan 37. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Cerita berikutnya sangat singkat mengenai Ananias dan Safira, tidak panjang ceritanya. Kita tidak tahu apa yang terjadi sebelum, apa komitmen dan perjanjian yang sudah dilakukan atau dibuat oleh Ananias dan Safira kepada Tuhan melalui rasul-rasul tersebut. Tetapi cerita ini langsung dimulai dengan ayat 1 mengatakan, seorang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Kesepakatan apa yang telah mereka janjikan kepada Tuhan, kita tidak tahu. Tetapi ada yang seharusnya mereka bawa, tapi mereka tahan. Sehingga hanya sebahagian yang dari apa yang mereka harus bawa, itu yang mereka bawa untuk diberikan di depan kaki rasul-rasul. Lalu Petrus menegur Ananias. Dia katakan, engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Sekarang ayat 4. Nah, ini yang ingin saya bacakan untuk Ibu Rile Silalahi, ayat 4. Selama tanah itu tidak dijual,
bukankah itu tetap kepunyaanmu? Di situ dulu kita berhenti, kan belum dijual itu tanah. Bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Apa beda kalimat pertama dengan kalimat kedua? Kalimat pertama, belum dijual, itu adalah kepunyaan. Sudah dijual, itu ada dalam kuasa kita. Artinya apa? Terserah kita mau gunakan untuk apa setelah dijual. Sekarang, sebelum mereka jual, mereka telah berjanji mereka akan berikan kepada Tuhan. Sehingga setelah itu dijual, mereka tidak melakukan seperti apa yang sudah mereka janjikan. Mereka tidak menggunakan otoriti mereka, kuasa mereka setelah tanah itu dijual untuk menjalankan seperti apa yang telah mereka janjikan. Karena sebenarnya mudah saja bagi Ananias dan Safira untuk menjalankan apa yang sudah mereka komitmen sebelumnya. Kenapa mudah? Karena kan hasilnya ada dalam penguasaan mereka. Jadi mereka bisa berikan karena ada dalam kuasa mereka. Tapi apa bedanya dengan tanah itu sebelum tanah itu dijual? Sebelum tanah itu dijual, ya mau dibuat apa? Karena memang belum dijual, itu masih kepunyaan mereka. Saya tidak mau lanjutkan dari sana, kita mungkin masih belajar lebih banyak lagi, tetapi semoga memberikan sedikit petunjuk. Terima kasih.